Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Bayangkan melaju di atas kemacetan, melayang di langit dengan mobil terbang pribadi. Apa yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah kini mendekati kenyataan. Tapi, apakah mobil terbang benar-benar siap mengudara? Atau ini cuma sensasi teknologi yang berlebihan? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Mobil terbang sering disebut sebagai Electric Vertical Take-Off and Landing, eVTOL vehicles, adalah kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal, seperti helikopter, tetapi dirancang untuk transportasi pribadi atau komersial. Berbeda dengan pesawat tradisional, eVTOL menggunakan rotor atau baling-baling bertenaga listrik, menawarkan efisiensi, kebisingan rendah, dan kemampuan manuver di lingkungan perkotaan. Konsep mobil terbang bukanlah hal baru. Sejak awal abad ke-20, para penemu bermimpi menggabungkan mobil dan pesawat, dengan prototipe seperti Aerocar pada 1940-an. Namun, teknologi baterai, kecerdasan buatan, AI, dan material ringan baru-baru ini membuat ide ini lebih realistis. Perusahaan seperti Joby Aviation, Archer Aviation, dan Lilium memimpin perlombaan untuk membawa eVTOL ke pasar, dengan target peluncuran komersial pada akhir dekade ini. Mobil terbang modern biasanya memiliki desain futuristik, sayap kecil, beberapa rotor, dan kabin untuk 1-4 penumpang. Mereka bisa terbang hingga ketinggian 1.000-3.000 meter, dengan jarak tempuh 50-300 km dan kecepatan hingga 300 km per jam. Sebagian besar dirancang semi-otonom, mengandalkan AI untuk navigasi, meski pilot manusia mungkin tetap diperlukan untuk tahap awal. Fakta menarik, industri eVTOL diproyeksikan bernilai 1,5 triliun pada 2040, menarik investasi dari raksasa seperti Toyota, Boeing, dan bahkan Uber yang pernah meluncurkan proyek Uber Air. Apa yang membuat mobil terbang layak secara teknologi? Berikut adalah elemen kunci: baterai dan propulsi listrik. eVTOL bergantung pada baterai lithium-ion canggih yang ringan dan bertenaga tinggi. Perkembangan dalam kepadatan energi baterai memungkinkan penerbangan selama 20-40 menit. Cukup untuk perjalanan kota seperti Jakarta ke Bandung. Namun, pengisian ulang yang cepat dan umur baterai tetap menjadi tantangan. Material ringan, bodi eVTOL dibuat dari komposit karbon dan aluminium aerospace, mengurangi berat tanpa mengorbankan kekuatan. Ini penting untuk efisiensi energi dan keamanan. Sistem otonom dan AI. Navigasi eVTOL mengandalkan AI untuk menghindari tabrakan, mengelola lalu lintas udara, dan mengoptimalkan rute. Sensor seperti lidar, radar, dan kamera memungkinkan kendaraan mendeteksi rintangan secara real-time. Sistem ini mirip dengan mobil otonom, tetapi lebih kompleks karena beroperasi di ruang 3 dimensi. Desain aerodinamis, rotor tilt atau sayap yang bisa berputar memungkinkan eVTOL beralih dari penerbangan vertikal ke horizontal, menghemat energi. Beberapa model, seperti Lilium Jet, menggunakan teknologi ducted fan untuk efisiensi lebih tinggi. Perusahaan juga mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti vertiport, landasan kecil untuk lepas landas dan mendarat di atap gedung atau pusat kota. Vertiport ini dilengkapi stasiun pengisian cepat dan ruang tunggu, mirip terminal bandara mini. Fakta menarik. Joby Aviation menyelesaikan uji coba penerbangan eVTOL sejauh 240 km pada 2021, menunjukkan bahwa teknologi ini sudah melampaui tahap konsep dan mendekati kelayakan komersial. Namun, teknologi ini belum sempurna. Baterai saat ini membatasi jarak dan kapasitas muatan, sementara sistem otonom masih membutuhkan pengujian ekstensif untuk memastikan keamanan di langit yang sibuk. Mobil terbang dirancang untuk mengubah cara kita bergerak dengan berbagai aplikasi potensial. Transportasi perkotaan. eVTOL bisa menjadi taksi udara, mengangkut penumpang melintasi kota dalam hitungan menit. Misalnya, perjalanan dari pusat kota ke bandara yang biasanya memakan waktu 1 jam bisa dipangkas menjadi 10 menit. Perusahaan seperti Archer menargetkan layanan ini di kota-kota macet seperti Los Angeles dan Singapura. Layanan darurat.
Mobil terbang bisa digunakan untuk evakuasi medis, mengangkut pasien atau organ transplantasi dengan cepat. Desain vertikal memungkinkan mereka mendarat di ruang sempit, seperti halaman rumah sakit. Logistik dan kargo. eVTOL Cargo sedang dikembangkan untuk mengirim barang ke daerah terpencil, seperti pulau-pulau kecil di Indonesia, dengan biaya lebih rendah dibandingkan helikopter tradisional. Pariwisata dan hiburan. Bayangkan tur udara di atas Bali atau New York dengan eVTOL pribadi. Perusahaan seperti Volocopter sudah menawarkan penerbangan wisata pendek di beberapa kota. Manfaat utama mobil terbang adalah mengurangi kemacetan di jalan raya dan emisi karbon. Karena bertenaga listrik, eVTOL lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, meski dampak lingkungan dari produksi baterai tetap menjadi perhatian. Mereka juga lebih senyap dibandingkan helikopter, membuatnya lebih diterima di lingkungan perkotaan. Fakta menarik. Studi memperkirakan bahwa taksi udara eVTOL bisa mengurangi waktu perjalanan hingga 80% di kota-kota besar, sekaligus memangkas emisi transportasi hingga 50% jika digabungkan dengan energi terbarukan. Meski menjanjikan, mobil terbang menghadapi sejumlah rintangan besar, regulasi dan keamanan. Lalu lintas udara perkotaan membutuhkan aturan ketat untuk mencegah tabrakan. Badan penerbangan seperti FAA, AAS, dan EASA, Eropa, masih mengembangkan kerangka regulasi untuk eVTOL, termasuk sertifikasi kendaraan dan pelatihan pilot. Sistem manajemen lalu lintas udara, Urban Air Traffic Management, juga harus dibangun dari nol. Infrastruktur. Vertiport membutuhkan investasi besar, dan lahan di kota-kota padat sangat terbatas. Pengisian ulang baterai cepat juga memerlukan jaringan listrik yang kuat, yang belum tersedia di banyak wilayah. Biaya. Harga eVTOL saat ini sangat mahal, dengan biaya produksi satu unit mencapai jutaan dolar. Layanan taksi udara awalnya diperkirakan hanya terjangkau oleh kalangan elit, dengan tarif $50 per kilometer. Skala ekonomi diperlukan untuk menurunkan harga. Penerimaan publik. Banyak orang skeptis tentang keamanan mobil terbang, terutama setelah kecelakaan drone atau helikopter di masa lalu. Kebisingan, meski lebih rendah dari helikopter, dan privasi, misalnya eVTOL terbang di atas rumah, juga menjadi kekhawatiran. Tantangan teknis. Baterai harus ditingkatkan untuk jarak lebih jauh dan waktu penerbangan lebih lama. Sistem otonom juga harus terbukti andal dalam kondisi cuaca buruk atau kepadatan tinggi. Fakta menarik. Survei publik menunjukkan bahwa hanya 30% orang bersedia mencoba taksi udara dalam 5 tahun pertama peluncuran, dengan kekhawatiran utama adalah kecelakaan dan biaya tinggi. Selain itu ada pertanyaan etis. Jika mobil terbang hanya tersedia bagi yang kaya, ini bisa memperlebar kesenjangan sosial. Dampak lingkungan dari produksi baterai skala besar juga memerlukan solusi, seperti daur ulang atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Perlombaan untuk mendominasi pasar mobil terbang sangat sengit. Amerika Serikat memimpin dengan perusahaan seperti Joby Aviation, yang telah menerima sertifikasi awal dari FAA, dan Archer, yang berencana meluncurkan layanan di 2025. Eropa tidak ketinggalan, dengan Lilium Jerman dan Volocopter Jerman, menguji eVTOL untuk taksi udara dan kargo. Tiongkok juga agresif, dengan EHang mengoperasikan penerbangan uji coba di lebih dari 10 kota. Di Asia Tenggara, negara seperti Singapura dan Indonesia menunjukkan minat besar. Singapura, dengan kepadatan tinggi dan infrastruktur canggih, adalah kandidat ideal untuk vertiport. Indonesia, dengan ribuan pulau, melihat eVTOL sebagai solusi transportasi antar pulau, meski tantangan seperti regulasi dan biaya masih besar. Perkembangan terbaru menunjukkan kemajuan pesat. Pada 2024, Volocopter melakukan penerbangan uji coba di Paris selama Olimpiade, menarik perhatian dunia. Joby Aviation juga menandatangani kontrak dengan pemerintah Dubai untuk meluncurkan taksi udara pada 2026. Sementara itu, perusahaan seperti Hyundai melalui divisi Supernal sedang mengembangkan eVTOL untuk pasar massal, dengan target harga tiket setara taksi premium pada 2030. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa startup eVTOL menghadapi masalah pendanaan, dan penundaan sertifikasi telah memperlambat jadwal peluncuran. Persaingan juga memicu kekhawatiran tentang standar keselamatan yang terburu-buru demi memenangkan pasar.
Fakta menarik. Ehang di Tiongkok telah menjual eVTOL otonom untuk keperluan pribadi, meski penggunaannya masih terbatas pada pelanggan kaya di wilayah tertentu. Ini menunjukkan bahwa mobil terbang pribadi mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Kemana mobil terbang akan membawa kita? Dalam 10-20 tahun, taksi udara bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota-kota besar, dengan vertiport di setiap gedung pencakar langit. Perjalanan antar kota, seperti Jakarta ke Surabaya, bisa dilakukan dalam 1 jam, mengubah cara kita bekerja dan bepergian. Di daerah terpencil, eVTOL bisa menghubungkan komunitas yang sulit dijangkau, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, visi ini membutuhkan kolaborasi global. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur dan regulasi, sementara perusahaan perlu menurunkan biaya dan membangun kepercayaan publik. Inovasi dalam baterai dan energi terbarukan juga kunci untuk menjadikan mobil terbang berkelanjutan. Mobil terbang adalah cerminan ambisi manusia untuk menaklukkan batas-batas, dari roda pertama hingga pesawat luar angkasa. Tetapi seperti setiap teknologi baru, ada risiko, ketimpangan akses, dampak lingkungan, dan potensi kecelakaan. Masa depan transportasi udara bergantung pada bagaimana kita menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab. Fakta menarik. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa eVTOL bisa menjadi langkah menuju kota terbang di masa depan, di mana komunitas hidup di platform udara untuk mengatasi kepadatan daratan. Meski masih jauh, ini menunjukkan betapa besar dampak mobil terbang pada imajinasi kita. Mobil terbang bukan lagi mimpi fiksi ilmiah, tetapi langkah menuju revolusi transportasi. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan mengudara, tetapi kapan dan bagaimana kita memastikan langit tetap aman dan terbuka untuk semua. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar, apakah kamu siap naik mobil terbang atau masih ragu dengan teknologinya? Sampai jumpa pada update berikutnya.